Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Watka Doli Caniago di 1D014038. Di sini saya akan menyelesaikan tugas untuk ujian akhir semester dari program studi teknik elektronik dan mata kuliah instrumentasi biomedis. Ini mana saya akan menjelaskan tentang ECG, EEG, dan EMG. Di mana ECG itu akan mendiagnosa dari bagian jantung, dan EEG itu mendiagnosa di bagian kepala atau di bagian otak, dan EMG itu akan mendiagnosa untuk bagian otot dan saraf. Nah, oke, kita akan membahas tentang ECG terlebih dahulu ya. Jadi ECG itu memiliki fungsi untuk melakukan diagnosis terhadap fungsi kerja jantung. Pemeriksaan jantung dengan mesin ECG dapat membantu mendiagnosis berbagai kondisi penyakit. Ya. Prinsip kerja ECG yaitu dengan menggunakan tes pendeteksi impuls listrik. ECG ini menerjemahkan impuls listrik yang dihasilkan oleh jantung menjadi grafik yang nantinya dapat dilihat di layar LCD. Serta penggunaannya itu tidak menyakitkan dikarenakan alat ini tidak mengalihkan arus listrik ke dalam tubuh, gitu kan, dan tanpa sayatan ataupun bedah. Agar jantung dapat memompa darah ke seluruh tubuh melewati bilik, maka dibutuhkan rangsangan listrik kayak gitu. Nah, semua perintah yang dihasilkan di setiap siklus aliran darah sangat berpengaruh terhadap gejala dan kardiovaskuler. Pasien akan ditempelkan elektroda sekitar 10-12 buah. Nanti elektroda tersebut tersambung ke mesin ECG-nya maksud saya. Ya. Selanjutnya EEG akan merekam aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala. ECG ke mesin ECG. Baik, itulah untuk ECG, dan selanjutnya itu EEG. EEG ini untuk kepala ya, untuk bagian otak, dan EEG adalah merekam aktivitas elektrik di sepanjang kulit kepala. EEG mengukur fluktuasi tegangan yang dihasilkan oleh arus ion di dalam neuron otak. EEG mengacu kepada perekaman aktivitas elektrik spontan dari otak selama periode tertentu, biasanya 20-40 menit, yang direkam dari banyak elektroda yang dipasang di kulit kepala. Lalu aktivitas listrik dari otak direkam oleh elektroda perak. Elektroda ini dihubungkan secara berpasangan di atas bagian otak yang berdekatan, sehingga arus terdeteksi oleh satu elektroda akan berbeda yang terdeteksi oleh elektroda pasangannya. Nah, disinilah perbedaan voltase ini akan menggerakkan pena. Jika bagian otak bermuatan negatif dan satunya lagi positif, maka akan bergerak ke bawah. Begitupun sebaliknya, akan bergerak ke atas. Tetapi apabila dia tidak adanya arus pada elektroda tersebut, maka pena akan bergerak lurus atau datar, seperti itu. Ya, selanjutnya itu MMG ya. MMG ini teknik yang digunakan untuk mengevaluasi fungsi saraf otot dan saraf dengan cara merekam aktivitas listrik yang dihasilkan oleh otot kelentar. Cara kerja MMG ya, prinsip kerjanya yaitu dengan mendeteksi potensial listrik yang dihasilkan oleh sel otot ketika otot berkonstruksi dan ketika otot berelaksasi. Otot akan menghasilkan arus listrik yang proporsional dengan tingkat aktivitas otot. MG akan menerjemahkan sinyal-sinyal ini ke dalam bentuk grafik, suara, ataupun nilai-nilai numerik. Amplitude yang dihasilkan oleh MG bergantung kepada penempatan elektroda dan jenis elektroda yang digunakan. Itulah penjelasan sedikit dari saya tentang ECG, EEG, dan MG. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.